Shalom dan selamat pagi. Pada pagi hari ini kita disapa oleh firman Tuhan tertulis dalam Rom pasal 14 ayat 20, dikatakan di sana seperti ini. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Demikian Bapak Ibu sekalian, dalam sebuah kelompok masyarakat atau persekutuan, beda pendapat, beda prinsip, beda kepentingan adalah hal yang wajar. Tetapi perbedaan yang wajar dalam hidup bersama dapat menjadi tidak wajar dan menimbulkan persoalan apabila masing-masing hanya memperhatikan kepentingannya dan mementingkan egonya. Keindahan pelangi terlihat karena warna-warninya, merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan ungu. Bila pelangi hanya terdiri dari satu warna saja, maka tentu akan terlihat biasa-biasa saja. Penonjolan diri dan penguasaan terhadap pihak lain di tengah berbagai perbedaan, itulah yang menciptakan konflik. Konflik karena perbedaan pernah terjadi dalam kehidupan jemaat di Rom. Ada kelompok Kristen asal Yahudi yang sudah percaya kepada Yesus, tetapi masih mematuhi peraturan hukum Taurat dan adat istiadat Yahudi, masih menjalankan peraturan soal makan yang halal dan haram, masih merayakan hari Sabat dan hari-hari penting lainnya. Lalu ada kelompok Kristen asal non-Yahudi, mereka juga sudah percaya Kristus, tetapi yang satu ini tidak bertumbuh dalam tradisi keyahudian. Kedua kelompok dalam jemaat Roma ini kemudian saling menghina, saling menghakimi, dan karena soal makanan mereka berseteru. Kasih di antara mereka hanya pura-pura. Persoalan inilah yang membuat Paulus menulis surat Roma. Paulus menasihati agar jemaat hidup bersama dalam kerukunan dan kasih. Paulus menegur jemaat, janganlah saling membinasakan karena soal makanan. Jangan menyakiti hati saudaramu. Jangan menjadi batu sandungan bagi saudaramu karena perbedaan-perbedaan. Paulus menegaskan bahwa kerajaan Allah bukanlah soal makanan, bukan soal minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Bagi kita, soal makanan dan minuman mungkin adalah soal yang sepele. Tetapi bagi Paulus, pertentangan soal makanan dan minuman dalam jemaat di Roma bukanlah soal sepele. Sebab apa yang terjadi dalam jemaat di Roma telah merusak pekerjaan Allah. Untuk itu, Paulus mengajak jemaat agar mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan hal-hal yang berguna untuk saling membangun. Segala sesuatu yang dilakukan hendaklah berdasarkan iman. Dalam kehidupan kita sekarang, persoalan seperti yang terjadi dalam jemaat di Rom muncul dalam berbagai bentuk yang lain. Di Indonesia, perbedaan adalah fakta yang tidak dapat kita tolak. Kemajemukan adalah realita. Perbedaan dalam kemajemukan sesungguhnya menjadi ciri khas dan kekayaan kita. Tetapi kenyataannya, seringkali berbagai perbedaan menimbulkan konflik. Akhir-akhir ini, keutuhan hidup bersama sedang menghadapi ancaman sangat hebat. Persoalan-persoalan kecil menimbulkan dampak buruk yang besar, sehingga mempersalahkan, saling menjatuhkan, saling menghina, saling mengejek. Kita hidup bersama, kita menjadi anggota gereja yang sama, tetapi hati tidak bersama. Kita saling berjabatan, tetapi hati tidak saling berjabatan. Dalam banyak hal, kita seringkali menjadi batu sandungan bagi orang lain. Bahkan dalam hal-hal yang kelihatannya sepele, tetapi telah merusakkan pekerjaan Allah. Apakah yang dapat kita saksikan kepada dunia? Karena kepentingan agama, kepentingan politik, kepentingan suku membuat kita saling menghakimi dan saling membinasakan. Hal ini memalukan karya Kristus sendiri. Karena itulah, mari kita tinggalkan segala hal yang menimbulkan konflik. Mari kita robohkan tembok-tembok pemisah, tembok-tembok keegoisan dan aids, angkuh, iri, dendam, sombong. Mari kita wujudkan damai sejahtera dan saling membangun. Mari kita lakukan semuanya berdasarkan iman. Itulah kesaksian kita bagi dunia, agar tanda-tanda kerajaan Allah menjadi nyata. Nama Tuhan semakin dimuliakan. Amin.